Puji Tuhan, haleluya, shalom jemaat Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan dimanapun sudah berada, yang masih setia bersama dengan kami dalam ibadah doa pagi JKI Pondok Daun Solo. Mari sama-sama sebelum kita mulai aktivitas kita pagi hari ini, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau beri pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Mari sama-sama sepakat kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan pagi hari ini. Kau berikan kami kekuatan baru, kesehatan baru, hidup yang baru. Kami bersyukur karena cintanya Tuhan terus ada bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau datang. Dengan membawa ucapan syukur kami, penyembahan kami hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi datang pada Yesus dengan kesungguhan hati. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Tuhan, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi nyatakan, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari
kami muliakan, yang kami agungkan. Sebab hanya Yesus yang layak terima segala sembah kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik untuk selamanya. Kasih setiamu ada, kasih setiamu Tuhan tiada berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Ku bersyukur Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang selalu ada dalam hati dan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang terus ada dan mengalir dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga apa yang mereka taburkan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ini waktunya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, hadirat Tuhan membawa jalan kehidupan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Wow, sukacitanya berlimpah-limpah ya. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wow, luar biasa. Kita langsung bahas satu persatu bahwa di hadirat Tuhan ternyata bisa membawa kita ke jalan kehidupan. Tapi sebagian orang mungkin belum paham jalan kehidupan itu apa. Pak, hidup saya itu dari dulu rasanya menderita Pak. Tidak pernah saya merasakan bahagia. Semenjak saya itu terpisah dari keluarga saya rasanya nggak menemukan sosok figur seorang bapak. Saya rasanya tidak pernah menemukan sosok figur seorang ibu. Jadi jalan kehidupan saya itu rasanya kayaknya enggak banget deh Pak, berbeda dengan teman-teman saya. Apakah itu jalan kehidupan? Tidak ya. Jadi jalan kehidupan di sini, saudara kalau perhatikan di ayat yang ke-11 tadi, kalau dalam terjemahan versi mudah dibaca, ternyata arti jalan kehidupan di sana adalah engkau mengajarkan cara hidup yang benar kepadaku. Itu terjemahannya. Artinya ternyata di sini adalah cara hidup yang benar. Jadi kalau orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, jadi kalau orang yang sukanya hadirat Tuhan, ternyata Tuhan mengajarkan kepadanya bagaimana cara hidup yang benar. Itu poinnya. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya, yang selalu, yang rindu, yang hidupnya penuh dengan hadirat Allah, ternyata Tuhan akan mengajari dia cara hidup yang benar. Benar sekali saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pemazmur secara gamblang menjelaskannya ini, bahwa orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan senantiasa mengajarkan cara hidup yang benar. Karena begini saudara, kalau kita menilai diri kita sendiri kadang-kadang kita tidak bisa. Justru kadang-kadang orang yang menilai kita sendiri. Wah, si A itu gini loh. Akhirnya apa? Dia digosipin, ceritanya sampai kemana-mana. Tapi kalau hidup kita benar di mata Tuhan, orang lain mau gosip apa? Paling fitnah. Oh, mungkin kita udah hidup benar di mata Tuhan. Kita sudah dalam hadirat Tuhan. Kita sudah belajar cara hidup kita yang benar. Tetapi kenapa kita masih difitnah? Perhatikan, cara hidup yang benar merupakan benteng kehidupan. Ketika engkau difitnah oleh orang lain, padahal cara hidupmu sudah benar di mata Tuhan, engkau akan dibela Tuhan. Kenapa? Karena cara hidup yang benar merupakan satu benteng kehidupan. Wow, ini
Luar biasa saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Jadi saudara, ketika saudara berada dalam hadirat Tuhan, saudara cinta akan hadirat Tuhan, begitu cintanya Anda kepada Tuhan, maka saudara dalam sepanjang perjalanan hidup saudara, Tuhan selalu menuntun, mengajarkan bagaimana cara hidup yang benar. Ini sangat penting saudara-saudara terkasih, karena kalau kita hidup benar di mata Tuhan, orang lain pun dekat kita nyaman kok. Orang lain mempercayakan kepada kita itu pekerjaan, mempercayakan kepada kita itu satu kepercayaan. Tenang, karena kita jujur, karena kita hidupnya benar di mata Tuhan. Tapi coba kalau hidup kita tidak benar di mata Tuhan, boro-boro orang mempercayakan sesuatu kepada kita, dekat pun takut karena hidup kita tidak benar. Maka dalam kehidupan kita ini, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu mengarahkan kita senantiasa hidup hari demi hari, supaya cara hidup kita itu benar di mata Allah. Ini paling penting. Jadi saya pastikan kalau saudara dimanapun berada yang hidupnya dalam hadirat Allah, pasti Roh Kudus selalu mengajarkan kepada saudara bagaimana cara hidup yang benar. Karena saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, cara hidup kita yang benar di hari ini yang menentukan masa depan kita di mata Tuhan. Tuhan tidak ada dasarnya membela kita kalau hidup kita tidak benar. Apa dasarnya? Ya mungkin Anda diselamatkan, mungkin dasarnya kasih karunia. Tapi kalau hidup Anda berkata ingin berhasil, saya punya mimpi keluarga saya, pingin ini, pingin itu, pingin mensejahterakan keluarga. Tapi kalau cara hidupmu tidak benar di mata Tuhan, apa dasarnya Tuhan menolongmu? Apa dasarnya Tuhan membelamu sementara hidupmu tidak benar di mata Tuhan? Meskipun khotbahmu hebat, suaramu bagus, talentamu luar biasa, tapi kalau cara hidupmu tidak benar di mata Tuhan, apa dasarnya Tuhan menolongmu? Tetapi di sini pemazmur sangat jelas, orang yang hidupnya dalam hadirat Tuhan, Tuhan selalu mengarahkan dia kepada cara hidup yang benar. Karena cara hidup yang benar ini merupakan benteng kehidupan kita, di mana kita itu terhindar dari mara bahaya. Kenapa? Karena Tuhan selalu membela kita. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita mau belajar dalam konteks, sebetulnya cara hidup yang benar seperti apa kalau dalam konteks pemazmur? Karena tadi saya di luar konteks, tapi saya coba masuk ke dalam konteksnya. Apa sebetulnya cara hidup yang benar kalau menurut konteks di kitab ini ya? Perhatikan ayat yang keempat. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ternyata konteksnya dengan cara hidup yang benar adalah tidak menyembah Allah lain. Kalau di sini pemazmur, dalam terjemahan lain, dewa-dewa lain. Nah, orang yang hidup dalam hadirat Allah, dia diajari bagaimana cara hidup yang benar. Bagaimana? Dia tidak menyembah Allah lain. Dia tidak menyembah dewa-dewa lain, kata terjemahan yang lain. Nah, pemazmur dikatakan di sini, saya tidak mau mempersembahkan ikut-ikutan mempersembahkan korban darah kepada dewa-dewa lain, kata terjemahan yang lain. Jadi cara hidup yang benar selanjutnya adalah kita tidak menyembah Allah yang lain. Kita tidak menduakan Tuhan. Hati kita tidak mendua dari Tuhan. Karena banyak orang yang ke gereja, begitu dia ada masalah atau dia lagi buka usaha, waduh, dia ke sana, Mbah ini gimana mbah usahanya supaya laku mbah, ini pasang ini, waduh gimana, itu enggak hidup yang benar di mata Tuhan. Tapi di sini pemazmur mau menjelaskan, kalau kita mau hidupnya benar di mata Tuhan, caranya bagaimana? Jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah dewa-dewa lain, jangan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa lain atau ilah-ilah lain. Kalau saudara mungkin berjalan di tengah jalan, ada yang namanya kembang mawar atau yang ada cabenya atau persembahan di perempatan jalan, saya tidak tahu maksudnya apa, tetapi kalau maksudnya itu mempersembahkan kepada dewa lain, kepada ilah lain, itu cara hidup yang tidak benar. Mungkin kalau kita sedang buka satu usaha, wah kita panggil orang yang pintar supaya bagaimana ini nanti supaya begini-begini, itu cara hidup yang tidak benar. Pemazmur di sini mau menjelaskan cara hidup yang benar adalah jangan menyembah dewa-dewa lain, jangan ikut-ikutan mempersembahkan korban darah. Kalau konteksnya zaman dulu itu, waduh, perzinahan yang ada di dewa-dewa lain itu begitu luar biasa, bebas begitu. Nah, di pemazmur jangan sampai kita ikut-ikutan kepada dewa-dewa lain. Kalau kita sekali percaya kepada Yesus, ya udah, tetap
ikut kepada Yesus. Apapun yang engkau kerjakan, kalau engkau melibatkan Tuhan, kalau engkau cara hidupnya benar, Tuhan akan memberkati. Jangan engkau melibatkan dewa lain, jangan engkau melibatkan Allah-Allah yang lain, tapi libatkan saja Tuhan. Dan kalau cara hidupmu benar, itu merupakan dasar di mana Tuhan membela usahamu, membela rumah tanggamu, membela pekerjaanmu, membela sekolahmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan ada di sana. Kalau cara hidupmu benar, tapi kalau tidak, jawab sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, singkat saja poin yang kedua adalah apa yang kita peroleh kalau kehidupan kita itu benar di mata Tuhan. Nah itu loh. Terus kalau kita benar dapatnya apa? Coba. Kita udah benar di mata Tuhan, dapatnya apa? Cemooh, fitnah, cacian? Oh tidak, saudara. Kalau kita mau belajar dari konteks di sini, perhatikan ayat 11, perhatikan. Ayat yang ke-11 tadi ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, terus di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Oh, ternyata yang kita dapatkan dalam Tuhan, kalau hidup kita benar di mata Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan kehidupan. Apa itu? Kita mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Sukacita itu bukan sebuah bahan murahan, bukan semua yang gampang didapatkan, tetapi itu kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup benar di mata Tuhan, maka kita akan selalu mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Kenapa Pak kita mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah? Di situ dijelaskan karena kita itu memuji Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang ke-9 atau ke-7, aku memuji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita ditunjukkan Tuhan jalan kebenaran, kita mau hidup benar dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu belajar bagaimana cara hidup yang benar, Tuhan akan berikan sukacita itu. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kalau hidup kita benar di mata Tuhan, sukacita selalu mengalir seperti air yang mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang mencoba mengganggu keadaan sukacita kita tetap tenang di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita hidup benar di mata Tuhan. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Oke, yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau sukacita yang berlimpah-limpah tandanya apa? Di ayat yang ke-7, perhatikan yang ke-7. Orang yang punya sukacita itu pasti ada tandanya. Ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ciri-cirinya orang yang bersukacita pasti memuji Tuhan. Ciri-cirinya orang yang sukacita pasti memuji Tuhan. Dari perkataannya pun kelihatan. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak tahu latah atau tidak. Begitu dia kaget, yang diucapkan bukan puji Tuhan. Begitu dia jatuh, yang diucapkan bukan nama Tuhan, tapi nama yang lain. Itu saya tidak mengerti ya. Tetapi yang jelas ciri orang yang bersukacita, yang hidupnya benar di mata Tuhan, hidup sudah benar di mata Tuhan, dikasih sukacita, apa tandanya? Dia memuji Tuhan. Terus apalagi tandanya di sana? Ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Perhatikan ayat ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Orang yang hidupnya benar, yang belajar hidup benar di mata Tuhan, dikasih Tuhan sukacita, seterusnya apa? Dia selalu senantiasa coba memandang senantiasa kepada Tuhan. Jadi dia fokusnya hanya kepada Tuhan, tidak selalu menyalahkan keadaan. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu capek, kalau kita terlalu banyak pekerjaan, banyak beban, banyak masalah, kadang-kadang masalah itu bertubi-tubi, numpuk masalah itu. Kita belum selesai A, datang yang B, belum selesai B, datang yang C. Kadang-kadang kita itu menyalahkan keadaan. Tetapi orang yang belajar hidup benar di mata Tuhan, dia dipenuhi sukacita. Tandanya apa? Fokusnya kepada Tuhan. Tidak selalu menyalahkan keadaan. Sering toh kita menyalahkan keadaan, bukan cuma keadaan. Kadang kita salahkan anak, kadang kita salahkan istri, kadang kita salahkan papa mama kita. Tetapi orang yang mau belajar hidup benar di mata Tuhan, jangan selalu menyalahkan keadaan. Fokuslah kepada Tuhan. Karena di sini dijelaskan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Keadaan kita boleh A, boleh B, boleh C, boleh D. Tapi kita tetap senantiasa memandang kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Itu yang terlebih besar. Luar biasa. Yang terakhir selanjutnya apa yang kita dapatkan? Ayat yang ke-11, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau dalam terjemahan lain di sana adalah
kebahagiaan selama-lamanya. Orang yang mau belajar hidupnya benar di mata Tuhan, dia mendapatkan sukacita. Setelah itu dia mendapatkan bahagia selama-lamanya. Bahagia selama-lamanya seperti apa dalam konteks di sini? Ternyata dalam konteks di sini bahagia selama-lamanya, kalau baca ayat yang ke-10, perhatikan ayat yang ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi orang yang mau belajar hidup benar di mata Tuhan, selain dia mendapatkan kebahagiaan, selain dia mendapatkan sukacita, dia tidak binasa, bahagia selama-lamanya di sorga bersama dengan Tuhan. Wow, ini suatu berkat yang luar biasa. Kalau kita sering di hadapan Tuhan, sering ada di hadirat Tuhan, kita diajari bagaimana cara hidup benar, kita akan mendapatkan sukacita, dan kita akan bahagia selamanya di sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Teruslah ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.